Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Tutus Ruli. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengambilan keputusan dengan menggunakan pohon keputusan. Baiklah, kita akan langsung saja kepada contoh soal. Abila adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang kosmetik seperti lipstik, bedak, dan lain-lain. Semula, lipstik Abila merupakan produk yang menonjol. Pada puncaknya, penjualan bisa mencapai 25% dari keseluruhan penjualan lipstik di pasaran. Akhir-akhir ini penjualan turun tajam dan hanya menguasai 9% saja. Kondisi seperti ini menunjukkan rendahnya kualitas perusahaan lipstik Abila dibandingkan produk pesaing pada tingkat harga yang sama. Berdasarkan kondisi tersebut, pihak perusahaan akan melakukan kajian terkait strategi ke depan. Adapun alternatif yang memungkinkan bisa dilakukan adalah A. Mengembangkan produk, B. Meneruskan usaha seperti biasa, artinya tidak melakukan perubahan apapun, dan C. Menghentikan produksi secara keseluruhan. Jika hasil pengembangan positif dan produk baru kemudian dipasarkan, maka perusahaan akan dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu jika tingkat penjualan tinggi, perusahaan memperoleh keuntungan 50 juta. Tetapi jika tingkat penjualan rendah, perusahaan akan rugi 15 juta. Bila hasil pengembangan positif, tetapi perusahaan memutuskan untuk tidak memasarkan produk baru, maka perusahaan rugi sebesar 5 juta, yang merupakan biaya untuk proyek pengembangan. Jika perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan proyek pengembangan, melainkan memasarkan produk lama, maka diharapkan akan 40 juta jika hasil penjualan tinggi. Tetapi jika penjualan rendah, perusahaan akan rugi 15 juta. Jika perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama setelah mengetahui bahwa hasil proyek pengembangan negatif, maka akan diperoleh adalah hasil pada poin 2 dikurangi dengan biaya penelitian. Tetapi bila perusahaan menghentikan produksi, maka kerugian yang diderita adalah 5 juta. Dan ini adalah merupakan biaya proyek pengembangan. Untuk mengetahui berapa besar peluang bahwa proyek pengembangan akan berhasil, perusahaan melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan staf ahli perusahaan dan lembaga penelitian. Diperoleh hasil bahwa peluang berhasilnya pengembangan produk adalah 80%, sedangkan peluang gagal 20%. Yang kedua, perusahaan kemudian mengadakan diskusi dengan departemen marketing untuk melakukan perkiraan terhadap tingkat penjualan. Bila proyek pengembangan positif dan dihasilkan produk baru, maka peluang untuk mencapai tingkat penjualan tinggi adalah 90%, sedangkan penjualan rendah adalah 10%. Bila produk lama tetap dipasarkan, maka peluang untuk memperoleh tingkat penjualan tinggi adalah 30%, sedangkan peluang tingkat penjualan rendah adalah 70%. Pertanyaannya, gambarkan pohon keputusan dan tentukanlah pilihan yang terbaik. Nah, dari kasus tersebut, kita sudah bisa menggambarkan pohon keputusan sebagai berikut. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan pilihan manakah yang terbaik, yaitu caranya adalah dengan mengalihkan masing-masing alternatif dari payoff yang diharapkan tersebut dikali dengan probabilitas atau kemungkinannya dari masing-masing alternatif tersebut. Baik, yang pertama kita akan menghitung bagaimana nilai expected monetary value untuk pasarkan produk baru. Kita akan menghitung bagaimana nilai expected monetary value untuk pasarkan produk baru, yaitu dengan cara mengalihkan antara 0,9 dikali 50 juta ditambah 0,1 dikali negatif 15 juta, hasilnya adalah 43,5 juta. Nah, sementara kalau untuk alternatif tidak dipasarkan, kita jangan hitung dulu. Itu nilainya rugi 5 juta. Baik, kemudian setelah itu kita akan menghitung bagaimana expected monetary value ketika proyek pengembangannya adalah negatif. Negatif di sini adalah ada dua kemungkinan, yaitu pasarkan produk lama. Bagaimana cara memasarkan produk lama?
atau berapa expected monetary value untuk pasarkan produk lama, yaitu dengan cara mengalihkan 0,3 dikali 35 juta ditambah 0,7 dikali negatif 20 juta, hasilnya adalah negatif 3,5 juta. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung kalau seandainya proyek dilakukan atau proyek tidak dilakukan pengembangan tapi perusahaan berjalan seperti biasa. Artinya di sini ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah. Bagaimana cara menghasilkan atau mencari expected monetary value ketika kita meneruskan aktivitas seperti biasa? Yaitu dengan mengalihkan antara 0,3 dikali 40 juta ditambah 0,7 dikali negatif 15 juta. Hasilnya 1,5 juta. Baik, nah setelah kita hitung, kemudian kita bandingkan apakah pengembangan proyek ini adalah merupakan alternatif terbaik atau menghentikan produksi ini adalah alternatif terbaik atau meneruskan seperti biasa. Nah setelah kita mengetahui ya meneruskan seperti biasa hasilnya 1,5 juta, menghentikan produksi hasilnya adalah 0, maka kita akan menghitung bagaimana kalau proyek pengembangan baru ini dilakukan, yaitu dengan cara kita kalikan antara 0,8 kali 43,5 juta plus 0,2 kali negatif 3,5 juta, hasilnya 34,10. Sehingga kita dapat melihat dari ketiga alternatif ini mana yang memberikan nilai expected monetary value yang tertinggi, itulah yang dipilih. Sekarang kita akan melihat proyek pengembangan produk baru nilainya 34,10 juta. Menghentikan produksi 0 dan teruskan seperti biasa adalah 1,5 juta. Sehingga kita dapat menyimpulkan adalah perusahaan sebaiknya melakukan proyek pengembangan. Kenapa? Karena memberikan nilai expected monetary value tertinggi yaitu sebesar 34,10 juta. Ya. Baik. Mungkin itu video pembelajaran kita kali ini terkait kasus pengambilan keputusan dengan menggunakan pohon keputusan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.